farmasi fisika, pengaruh distribusi merujuk pada cara distribusi atau penyebaran zat aktif atau bahan obat di dalam suatu sistem farmasi, seperti formulasi sediaan obat. Dampak distribusi. Pengaruh distribusi ini memiliki dampak signifikan terhadap efek obat dan keamanan penggunanya. Tujuan distribusi farmasi, yaitu tujuan utama dari sistem distribusi farmasi fisik adalah aksesibilitas pasien, efisiensi operasional, dan manajemen persediaan. Selanjutnya, faktor-faktor distribusi. Yang pertama ada kelarutan, yaitu kemampuan zat aktif larut dalam medium formulasi atau cairan tubuh mempengaruhi seberapa baik zat tersebut dapat didistribusikan. Selanjutnya ada lipofilisitas, yaitu sifat kecenderungan suatu zat untuk larut dalam lemak dapat mempengaruhi distribusi dalam jaringan tubuh. Selanjutnya ada ukuran partikel, yaitu ukuran partikel dapat mempengaruhi tingkat penyerapan dan distribusi zat aktif dalam tubuh. Selanjutnya metode administrasi, yaitu cara obat diadministrasi seperti oral, injeksi, atau tropikal, dapat mempengaruhi dan seberapa cepat zat aktif didistribusikan dalam tubuh. Permeabilitas membran, yaitu kemampuan zat aktif untuk menembus membran biologis, dapat mempengaruhi sejauh mana distribusi dapat terjadi dalam tubuh. Selanjutnya ada sifat formulasi, yaitu komposisi dan struktur formulasi termasuk bahan tambahan seperti pengental atau pelarut. Yang terakhir ada sistem penghantar obat, yaitu penggunaan sistem penghantaran khusus seperti nanopartikel atau mikroskoper dapat didistribusikan dalam tubuh. Pengaruh distribusi obat mencakup seberapa rata obat menyebar di seluruh tubuh setelah masuk ke dalam sirkulasi darah. Pengaruh distribusi farmasi fisik dapat tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama ada aksesibilitas pasien, yaitu distribusi yang efisien dapat meningkatkan ketersediaan obat di apotik dan di pusat kesehatan, sehingga pasien dapat lebih mudah mendapatkan obat yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada waktu tunggu pasien, yaitu sistem distribusi yang baik dapat mengurangi waktu tunggu pasien untuk mendapatkan resep dan obat, meningkatkan kepuasan pasien. Selanjutnya ada keamanan obat, yaitu distribusi yang tepat dan terkontrol dapat meminimalkan resiko kehilangan atau kerusakan obat selama proses pengiriman. Yang penting untuk menjaga kualitas dan keamanan obat. Dan yang terakhir ada biaya operasional. Distribusi yang efisien dapat mengurangi biaya operasional melalui pengelolaan persediaan yang lebih baik dan pengurangan waktu pengiriman. Ciri umum pengaruh distribusi. Yang pertama ada efisiensi penyediaan obat, yaitu distribusi farmasi fisik yang baik, memastikan penyediaan obat yang efisien, mengurangi waktu tunggu pasien, dan meminimalkan kekurangan stok. Selanjutnya, respon cepat terhadap permintaan, yaitu distribusi farmasi fisik yang efisien memungkinkan respon cepat untuk permintaan obat, memastikan bahwa pasokan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada kepuasan pasien, yaitu pengaruh distribusi mencakup dampaknya pada kepuasan pasien. Sistem distribusi dapat meningkatkan kepuasan pasien dengan memberikan pengalaman yang lancar dan akses yang mudah terhadap pengobatan. Selanjutnya ada pemantauan dan pengawasan yang efektif, yaitu sistem distribusi yang efisien membutuhkan pemantauan dan pengawasan yang baik terhadap seluruh rantai distribusi. Selanjutnya, yang terakhir, ada manajemen persediaan yang tepat,
yaitu pengaruh distribusi dapat tercermin dalam kemampuan untuk mengelola persediaan obat dengan baik, menghindari pemborosan dan meminimalkan resiko kehabisan stok. Contoh pengaruh distribusi. Salah satu contoh pengaruh distribusi farmasi fisik adalah peningkatan aksesibilitas obat bagi pasien. Jika sistem distribusi efisien, pasien dapat dengan mudah mendapatkan obat yang dibutuhkan tanpa keterlambatan atau kekurangan stok. Sebaliknya, jika distribusi yang tidak efisien dapat menghambat akses pasien terhadap pengobatan yang diperlukan. Peran distribusi dalam pelayanan kesehatan, yaitu untuk pemaparan tentang bagaimana distribusi farmasi fisik berkontribusi pada pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk peran dalam memenuhi kebutuhan pasien. Kesimpulan, distribusi farmasi fisik memiliki dampak signifikan pada ketersediaan obat, aksesibilitas pasien, dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Kesimpulan dapat melibatkan peningkatan layanan farmasi, pengurangan waktu tunggu pasien, dan peningkatan efisiensi rantai pasok obat.